saya tekankan, dan itu kejadiannya di PM Niaga Jakarta Pusat. Ya, nah ini kemudian kita juga lakukan penelusuran dan kita cek, ternyata di Dirjen Haki juga itu seharusnya merek Raploren tersebut sudah dihapus, ya bukan milik daripada Mohindar itu. Ya diduga memang telah terjadi. Kembali lagi dia melakukan manipulasi mengaku sebagai pemilik. Kenapa? Karena di putusan putusan PM dan Mahkamah Agung, ya di sini kita bisa lihat di tahun 95 itu dia sudah dikalahkan dan dinyatakan bahwa dia tidak lagi berhak atas merek itu. Jadi harusnya itu sudah dihapuskan. Jadi bagaimana orang yang tahun 95 sebetulnya tidak berhak atas merek itu kemudian mengajukan gugatan di tahun 2022 mengaku-ngaku seolah-olah masih pemilik, ya. Kemudian di Dirjen Hakinya pun ketika dikonfirmasi itu terdaftarnya namanya Raploren, ternyata didaftarkannya dia mengaku sebagai pemilik dari merek Polo by Raploren, ya. Jadi ditambah kata-kata Polo by tersebut. Kemudian atas dasar temuan itu klien kami juga telah melakukan upaya hukum dan melakukan laporan polisi, ya di Mabes Polri. Beberapa kali yang mendapatkan informasinya nggak pernah hadir, sudah keluar pula DPO-nya. Ya, makanya di sini kami mohon supaya cepat perkara ini berjalan dan berlanjut, dan kami mengharapkan saudara tersangka Mohindar yang diduga telah melakukan pemalsuan merek dan menggunakannya untuk upaya hukum di pengadilan dalam melakukan gugatan perdata tersebut bisa segera ditangkap, dan kita mohon kalau sudah ditangkap ditahan. Karena kalau orang yang sudah menjadi DPO kelihatannya dia berbahaya sekali kalau ternyata tidak dilakukan penahanan, karena dia bisa kabur lagi. Yang kita khawatirkan dia bisa lari di berbagai tempat dan tidak kooperatif selama persidangan. Dan kita khawatir juga, ya, dia berbuat seperti menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kami mohon, karena perbuatannya meresahkan masyarakat, ya. Jadi sekali lagi kami mohon masyarakat yang bisa menemukan daripada Mohindar ini supaya bisa memberikan informasi, karena ada hadiah, ya. Kami menyediakan hadiah, dan kami juga sudah membuat laporan perlindungan hukum kepada Kompolnas. Kita juga sudah laporkan ke Kompolnas, kemudian kita laporkan juga kepada Kapolri, ya, kepada Karowasidi, ya, kita laporkan juga kepada Kapolri, kepada Propam, ya. Kemudian kita juga telah melaporkan kepada Irwasum, ya. Kemudian Kabar Reskrim juga kami sudah laporkan, ya, dengan bukti-bukti seperti ini. Jadi sekali lagi kami mohon supaya masyarakat yang bisa menemukan tersangka Mohindar yang sudah menjadi DPO ini untuk segera menginformasikan, dan kami mohon dan sangat berharap supaya Mabes Polri bisa segera menangkap dan menahan orang ini, karena sudah perbuatannya sangat meresahkan masyarakat, ya. Dan kami perlu jelaskan tersangka Mohindar yang diduga telah memalsu merek-merek Polo by Raploren milik Polo ini, dia sebetulnya tidak punya pabrik, ya, sehingga ini sangat meresahkan karena Polo sebagai pemilik daripada merek-merek tersebut yang memiliki 1.800 karyawan mengalami kerugian baik material maupun imaterial yang luar biasa akibat perbuatan dari seorang Mohindar yang diduga tidak punya pabrik dan sebetulnya tidak memproduksi atas merek-merek tersebut, tapi tiba-tiba, ya, dengan selebar fotokopian. Sekali lagi, ya, dia memenangkan perkara juga. Kalau di perkara 83, 84 dan 93 itu diduga kuat, ya, kita kasih tahu hanya fotokopian yang diduga sudah dilakukan rekayasa sedemikian rupa. Demikian dan terima kasih. Berarti dia melakukannya sekitar tahun 2022 di PM Nur pada saat sidang, pada saat pengajuan bukti-bukti. Karena di situ ada risalah buktinya. Nah itu, ya, jadi di pengadilan pun dia tidak pernah bisa menunjukkan aslinya. Nah ini yang kami sayangkan, mengapa bisa perkara yang seharusnya menurut kami seharusnya itu dia dikalahkan, tapi dia bisa menangkan hanya dengan menggunakan fotokopian dan bukti-bukti yang diduga kuat palsu. Nih kalau dihitung kerugian miliaran rupiah, karena apa? Karena sekarang kan untuk produksi segala macam kalau ini jadi terganggu, kemudian nama baiknya juga terganggu, tercemar. Jadi ini kerugian mencapai miliaran rupiah, ya. Karena kalau udah seperti ini kan produksi segala menurun.
otomatis kan, karena masyarakat kan juga jadi bisa terganggu juga, kepercayaan terhadap perusahaan besar ini juga di mata masyarakat kan bisa jadi menurun akibat perbuatan dia. Kita lihat untuk saat ini masih yang diduga melakukan adalah menghindar. Tapi kalau nanti dari penyidik menemukan pengembangan baru, ada pihak-pihak yang misalnya turut serta tertarik dengan pasal 55, ya itu tidak tertutup kemungkinan tentunya. Tapi saat ini yang jadi tersangka dan DPO baru menghindar. Mabes Polri yang penyidik yang memeriksa dari Dirtipiter, ya Dirtipiter. Tapi biasanya otomatis Judit 1. Itu yang memeriksa dan menangani perkara. Jadi pada intinya kami mohon supaya polisi segera bisa melakukan penangkapan dan penahanan. Kami berharap ya, karena kita khawatir ya tersangka menghindar ini yang diduga telah memalsu merek ini sangat meresahkan masyarakat, dan kita khawatir dia pun mengulangi perbuatannya dan melakukan lagi ke pihak-pihak lain sehingga akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Ya, jadi dengan demikian diduga ada mafia merek yang berkeliaran ya. Nah, ini kami mohon perhatian supaya tidak berdampak kerugian yang luas lagi bagi masyarakat umumnya. Nah, terima kasih. Ya, perdata kita juga sedang upaya hukum, tapi sekarang ini jelas sudah ranah pidana karena sudah jadi DPO. Perdata kami sedang melakukan upaya hukum PK. Pidana dengan PK kita jalan beriringan, paralel. Sehingga perdatanya kita juga lakukan upaya karena memang atas perbuatan dia telah terjadi kerugian, sehingga ada dugaan majelis hakim terkelabui ya oleh bukti-bukti yang diduga palsu, sehingga dengan dasar bukti yang diduga palsu tersebut akhirnya hakim kan memenangkan pihak menghindar pada saat di tingkat PN dan kasasi. Nah, makanya kami setelah kita lihat di sini, kami telah menemukan adanya bukti-bukti baru yang tentu kami gunakan untuk upaya hukum PK kami. Dan kami berharap tentunya majelis hakim Mahkamah Agung, majelis hakim yang nanti mengadili perkara PK ini bisa bertindak objektif dan tentunya adil dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami dapat ini. Demikian. Kita menemukan ada novum dan ada putusan yang saling bertentangan. Yang tahun 95 yang dinyatakan dia sebetulnya sudah hapus. Jadi ada hal-hal yang telah kami temukan seperti itu. Jadi di Dirjen Haki menghindar itu mengaku seolah-olah dia adalah pemilik Ralph Lauren, padahal di tahun 95 sudah ada putusan yang menyatakan bahwa dia tidak lagi berhak atas merek Ralph Lauren itu. Dan Ralph Lauren sendiri seharusnya sudah dihapuskan karena dia sudah tidak punya hak. Kemudian pada saat dia melakukan upaya hukum dengan putusan 83, 84 dan 93 tersebut, dia mengaku-ngaku sebagai pemilik dari Polo by Ralph Lauren. Jadi sudah Ralph Laurennya seharusnya dia tidak berhak dengan sertifikat yang isinya sebenarnya harusnya Ralph Lauren, dia tambahkan kata-kata Polo by ya, kemudian dia fotokopi, kemungkinannya ada dugaan seperti itu, dia fotokopi supaya kelihatan masih seperti aslinya, kemudian dengan bukti fotokopi itulah dia mengaku sebagai pemilik Polo by Ralph Lauren. Jadi dua dosa yang kita lihat diduga telah melakukan perbuatannya adalah pertama, mengaku-ngaku merek yang namanya mestinya Ralph Lauren dia tidak berhak. Kemudian dengan Ralph Laurennya saja dia sudah salah, ini ditambahkan lagi kata-kata Polo by yang soalnya dia fotokopi dia pemilik dari Polo by Ralph Lauren. Karena kalau dilihat aslinya merek itu harusnya Ralph Lauren, bukan Polo by Ralph Lauren. Tapi di pengadilan jadi tiba-tiba dengan sertifikat tersebut menjadi merek Polo by Ralph Lauren milik mereka, milik menghindar. Nah, itu yang saya bilang diduga palsu yang sangat fatal tersebut, yang sangat merugikan dan sangat besar ya, diduga kuat membuat mengelabui majelis hakim yang hadir. Mengaruh dong, karena sekarang otomatis sebagai pemilik asli kan jadi terganggu, karena dia kan seolah-olah bicara bahwa dia menangkan perkara, padahal kan kalau sebetulnya hal tersebut tidak terjadi dan tidak ada dugaan bukti yang dipalsu tersebut, tentunya tidak mungkin ada terjadi putusan tersebut memenangkan dia. Ini yang kita bilang sangat pengaruh besar dan kerugian ini berdampak luar biasa. Begini, masyarakat ini kan sudah, apalagi perusahaan dari Polo ini sudah puluhan tahun berdiri, ya sudah 30 tahun. Itu sebenarnya sudah punya nama dan kualitasnya. Saya sendiri juga terus terang berapa kali kan juga menggunakan produk tersebut dan kita merasakan kualitasnya bagus. Nah, coba bayangkan kalau sekarang akhirnya banyak yang diduga menggunakan merek-merek palsu yang nggak betul, tentu ini sangat merugikan konsumen.
ya konsumen masyarakat akan dirugikan karena bisa mendapatkan nanti barang-barang yang kualitasnya jadi tidak baik gitu, tidak sesuai. Nah ini yang juga berdampak besar bagi masyarakat. Jadi kerugian ini tidak hanya untuk perusahaan, tapi berdampak juga bagi masyarakat luas dan konsumen pematian. Ada terjadi SP3 ya tentu kami akan melakukan pra peradilan kalau misalnya sampai terjadi. Tapi kami yakin di kepolisian dengan adanya bukti-bukti yang kuat, apalagi sudah keluar DPO, sudah tersangka, kami optimis ya harusnya perkara ini akan berlanjut ya. Seharusnya ya, karena kita lihat dari sisi analisa hukum ya, jadi dengan adanya dua alat bukti yang terpenuhi, seharusnya perkara ini menurut saya bisa berlanjut ya. Itu kan kalau misalnya tadi ada pertanyaan, tapi kami optimis penyidik saat ini objektif karena terbukti dengan keluarnya dia sudah jadi tersangka dan DPO, artinya sangat objektif dan kami sangat berterima kasih sampai sejauh ini dengan upaya dari Mabes Polri ini. Kami appreciate terhadap Mabes Polri. Baru ya, DPO-nya sebenarnya baru beberapa bulan ini lah. 1 bulan ini lah. Merek tersebut contohnya seperti tadi, dia sebetulnya nggak punya merek, kemudian dia manipulasi dan sebagainya, kemudian dia menggugah merek-merek terkenal. Nah nanti kalau setelah menang, nanti dia bisa jadi menjual kan merek itu. Ini saya sekarang yang punya merek, dan sekarang mau nggak mau perusahaan-perusahaan besar yang udah punya nama, pada akhirnya kan terpaksa karena dia seolah kalah oleh pihak itu. Padahal dia sebenarnya tidak usaha, tidak punya pabrik. Kalau saat ini harusnya dia sudah tidak bisa lagi, karena tadi saya sudah katakan di tahun 95 dia sudah kalah kan. Kalau 95 sudah kalah, tidak punya legal standing, yang seharusnya dia tidak. Memang dia dengan kemenangan perkaranya dia juga berusaha menghapuskan merek kita dan sebagainya. Tapi kalau kita cek daripada merek dia sendiri, sebelumnya dia sudah harus dilaksanakan dengan dasar perusahaan itu dihapuskan, dia tidak berhak atas Ralph Lauren tersebut. Kenapa? Karena dia sudah kalah dengan putusan tahun 95 tersebut. Ya, dan kita kasih tahu sampai inkrah, ya inkrahnya ada lagi Mahkamah Agung itu putusannya tahun 99 tapi diputus 2001 ya, kalau nggak salah itu baru dapat. Itu kan sudah terjadi, nggak mungkin dia bilang nggak tahu. Kenapa? Karena dia lakukan tahun 2022. Artinya kalau kita secara logika 2001 ke 2022 itu 21 tahun. Ya kan, bagaimana kalau dia bilang seolah-olah dia nggak tahu kalau dia misalnya sudah nggak punya merek, itu kan nggak mungkin. Ya kan, dan untuk melakukan upaya hukum pun dia juga sudah pasti ada tanda tangan kuasa dan sebagainya. Makanya ya kami juga mengimbau untuk loyal-loyalnya, karena kita sama-sama lah, kita rekan sejawat. Kalau kita tahu di mana klien kita ada, ya tolong dianjurkan lah untuk dibawa, dijelaskan untuk dilakukan pemeriksaan ya, karena dia sudah tersangka di Mabes Polri. Terungkap juga tujuan kami memang untuk saat ini kami merasa Mabes Polri, kami juga berterima kasih, kami appreciate ya sampai sudah DPO dan jadi tersangka, tapi kami mohon lebih keseriusannya karena perbuatan daripada Mohidan ini bisa meresahkan masyarakat, karena kita khawatir bisa aja dia diduga melakukan lagi perbuatan meniru merek-merek lain dan sebagainya. Ya kan, karena bayangkan kita yang punya pabrik, yang punya karyawan sampai 1.800, masa bisa dikalahkan dengan fotokopian yang mana fotokopian itu bukan fotokopian yang sudah diduga dilakukan rekayasa pemalsuan terhadap merek tadi Ralph Lauren yang sudah dihapus dengan putusan tahun 95. Kemudian Ralph Lauren-nya sendiri ditambahkan lagi Polobay, fotokopian lagi nggak ada aslinya. Jadi kalau sangat memprihatinkan memangnya kalau orang bisa menang dengan fotokopian. Ya bagaimana, sebenarnya harusnya fotokopian itu banyak elusidensinya pun sudah dinyatakan harusnya dikesampingkan. Dia nggak punya, saya yakin, karena kata-katanya harusnya Ralph Lauren itu yang dibuktikan pengadilan jadi Polobay Ralph Lauren dengan fotokopian, gimana coba? Nggak mungkin dia ada aslinya. Ya diduga kuat, makanya di sini saya bilang ada pemalsuan yang luar biasa. Kami minta yang menangani kalau yang banyak, yaitu di Twitter ya, otomatis kita minta supaya lebih serius untuk melakukan segera kalau bisa penangkapan dan penahanan, karena sudah meresahkan, karena dia sudah
diduga kuat melecehkan institusi itu sendiri dengan tidak hadir. Ya, sekarang dipanggil dengan patuh, harusnya warga negara yang baik, kita taat hukum, kita hadir. Sudah 2 kali dipanggil dan dia nggak pernah datang. Memang kalau terus-terusan dipanggil 2 kali itu kan polisi bisa melakukan penjemputan. Nah, dicari dia sampai saat ini diduga kan tidak diketahui tempatnya di mana. Nah, makanya di sini kita minta bantuan masyarakat juga kalau ada yang melihat tersangka menghindar ini, kita siap memberikan hadiah juga ke Polri. Ada hadiah, mohon. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Mabes Polri yang telah menetapkan tersangka menghindar ini sebagai tersangka dan sudah jadi DPO. Tapi kami mohon bantuannya supaya perkara ini dapat terus berlanjut dan bisa segera dilakukan penangkapan dan penahanan, karena tersangka menghindar ini diduga kuat akan bisa melakukan lagi perbuatan-perbuatan serupa terhadap merek-merek lainnya. Dan kita mohon perlindungan untuk masyarakat luas, karena banyak masyarakat konsumen yang juga banyak yang menggunakan produk dan sudah puas dengan merek-merek ini. Jangan sampai nanti jadi kecewa karena menggunakan merek-merek yang tidak sesuai atau yang diduga palsu tadi akibat perbuatan ini.